kami akan menjelaskan ya. Itu adalah suppose X and Y are continuous random variables with joint PDF fxy sama dengan equals to 24xy if x are less than 0 or y are less than 0 and x plus y less than 1 and 0 otherwise. Dari nomor 3 tersebut terdapat juga EXY sama dengan mencari nilai EXY. Nah, dari kelompok kami 8, maaf, baik, penyelesaiannya ini adalah EXY sama dengan integral dari 0 ke 1, integral 1 ke 1 min X, XY sama F, XY, DX, DY. Nah, dari situ kami masukkan nilai dari 24, 0 ke 1, 0 ke 1 min X, X kuadrat, Y kuadrat, DX, DY. Nah, 24 integral 0 ke 1, X kuadrat, menghitung integral yang pertama, yaitu adalah integral dari 0 ke 1 min X, Y kuadrat, DY, DX. Nah, dimasukkanlah 24 integral 01 X kuadrat Y pangkat 3 per 3 dengan batas atas dan batas bawahnya 1 min X dan juga 0. Lalu karena sepertiga merupakan konstanta, maka didapatkan 24 per 3 integral 0 ke 1 X kuadrat 1 min X pangkat 3 DX. Lalu tahap selanjutnya adalah menghitung kembali adalah 8 integral 0 ke 1 X kuadrat 1 min 3X plus 3X kuadrat min X pangkat 3 DX. Nah, tahap berikutnya juga adalah menghitung integral yang 0 ke 1, yaitu adalah 0 integral 01 X kuadrat DX min dikurangi integral 0 ke 1 3X pangkat 3 DX ditambah integral 0 ke 1 3X pangkat 4 DX dikurangi integral 0 ke 1 X pangkat 5 DX. Nah, dimasukkanlah integral tersebut 8 X pangkat 3 per 3 0 ke 1 3 dikalikan X pangkat 4 per 4 0 ke 1 ditambah 3 X pangkat 5 per 5 0 ke 1 dikurangi X pangkat 6 per 6 0 ke 1. Maka didapatkan 8 1 per dikalikan 1 per 3 1 min 0 dikurangi 3 per 4 1 min 0 ditambah 3 per 5 1 min 0 dikurangi 1 per 6 1 min 0. Setelah dimasukkan dari integral tersebut didapatkan 8 1 per 3 dikurangi 3 per 4 ditambah 5 per 5 dikurangi 1 per 6 sama dengan 1 per 60 atau 2 per 15 untuk nilai EX-nya. Seperti itu, Bu. Lalu terdapat juga mencari dari covariance of X and Y. Nah, di EX ini sama dengan integral 0 ke 1. Sebentar, Mas Firdaus, saya salah sedikit. Coba agak geser ke atas ya, jadi biar teman-temannya nanti tidak bingung. Nah, ini ada penjelasan batasnya ya, jadi biar ini critical poinnya itu dalam menentukan batas. Jadi ekspektasi dari X kali Y, ekspektasi dari XY itu double integral XY fx dx dy. Jadi supaya mudah itu dibuat gambar juga bisa ya. Jadi bisa nggak buat gambarnya? Ini kan saya coba gambarnya. Ini coretan saya kelihatan nggak di layar kalian? Terlihat, Bu. Ya, ini kan X-nya lebih besar dari 0. Jadi ini kalau sebelah sini X, sebelah sini Y. X-nya lebih besar dari 0 kan berarti di kuadran 1. Kemudian ada batasnya X plus Y ditambah 1. X, oh ya sebentar. X, aduh. Batas berikutnya apa itu? X ditambah Y sama dengan 1 ya? Kurang batas dari berikutnya 1. Ya. X tambah Y kurang dari 1. Berarti gambar garis X tambah Y kurang dari 1. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya
0. Kalau Y1 X-nya 0. Berarti kita punya garis seperti ini. Nah, ini. Gini ya, yang segitiga ini. Oke, Bu. Ya, jadi fx-nya itu nilai peluangnya itu adalah tiang-tiang yang berdiri di area itu kan, di area segitiga itu. Nah, jadi batas titiknya ini yang dilihat batas garis dulu ya, batas garis. Sebentar. Ini kebalik mungkin ya, dy dx ya. Jadi di awal nulisnya dx dy, tapi batasnya 1 sampai 1 min x. Iya, Bu. Harusnya Kebalik, Bu. dy dx, ya kan? Nggak Iya, Bu. sesuai itu. Jadi harusnya xy, xy, fxy, xy, fxy, dy dx. Kan soalnya Iya, sudah Bu. dimasukkan itu 1 Iya, sampai 1 min x kan? iya, Bu. Di sini di DX mungkin terbalik oleh teman-teman saya yang mengerjakan juga, Bu. Gitu. Ya, jadi nanti teman-teman diperhatikan ya. Jadi itu kan ada batas 1 sampai 1 min x. Itu untuk apa? Itu kan menyatakan batas garis dari Y. Batas garis dari Y-nya gimana? Ya, menentukan daerahnya dulu. Kurang dari 1. X plus Y sama dengan 1 itu garis yang ini kan, yang miring ini. Itu X plus Y-nya. Nah, kalau kurang berarti ya bawahnya ini. Nah, kemudian terus ini dy, dx, dy. Nah, kalau dx, dy harusnya batasnya gimana itu? Kalau ini kan dy, dx ya, bukan dx, dy ya. Jadi jawabannya kelompoknya Mas Firdaus ini kan integral dari 0 sampai 1 min x. Integral dari 0 sampai 1. dy, dx. Jadi yang benar ini dy, dx, bukan dx, dy. Tapi kalau mau pakai dx, dy boleh. Tapi batasnya gimana jadinya? Izin menjawab, Bu. Jadinya dari 0 ke 1, terus yang batas dalamnya itu dari 0 ke 1 min Y. Ya, betul. Begitu ya. Jadi Baik, dari Bu. situ. Terima kasih, Asma. Ya, silakan. Ya, silakan dilanjutkan. Ini saya lanjut, Bu. Ya, lanjut. Lalu adalah ekspektasi dari X-nya itu kami mendapatkan nilai 2/5. Ya, ini juga sama ini, bukan DXDY ya. Iya, Bu. Sepertinya dari teman saya, sekolah saya mungkin ada yang terbalik mengerjakannya. Ini harusnya DYDX. Nah, ini namanya bekerjanya ini gimana ini? DXDY, DXDY, DXDY. Terus baris ketiga tiba-tiba masih ada DX. Jadi kalau gitu yang benar yang mana? DYDX. Nah, ini bekerjanya harus urut. Kan jadinya nggak nyambung dari bahasa atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Loh, kok bisa-bisa DX duluan? Lah, tadi DX-nya kemana? DY-nya di mana? Harusnya kan nulisnya DX. Yang hilang di baris keempat harusnya DY. Ya, itu ya. Oke, silakan lanjutkan. Selanjutnya itu garisnya itu adalah dy dx. Nah, dari EX-nya itu berikan 2/5 untuk EX dan juga EY-nya. Nah, lalu adalah varian XY-nya. Itu dari nilai EXY dikurangi EX, EY. Ya, sama dengan 2/15 dikurangi 2/5 dikalikan 2/5. Atau menghasilkan negatif 2/75. Terus terdapat juga
mencari correlation coefficient of X and Y, mencari X kuadrat. Setelah dilakukan pengintegralan, kami mendapatkan nilai 1/5. Untuk standar deviasi X itu juga 1/5. Standar deviasinya itu dicari menggunakan EX akar dari EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Lalu mencari nilai Y kuadrat, yaitu kami mendapatkan 1/5. Lalu mencari juga standar deviasi Y, yaitu adalah akar EY kuadrat dikurangi EY dikuadratkan, mendapatkan 1/5. Mencari nilai koefisien korelasi X dan Y, yaitu dengan cof X, Y per standar deviasi dari X dan juga standar deviasi Y. Lalu didapatkan negatif 2/75 per 1/5 dikalikan 1/5. Didapatkan hasil negatif 2/3. Selanjutnya, mencari nilai 3X, kovarian dari 3X, 5Y, yaitu E3X kalikan 5Y dikurangi E3X kalikan E5Y. Itu setelah dimasukkan menggunakan yang tadi, kami mendapatkan negatif 2/5. Lalu juga cof X plus 1 Y-2 itu adalah EXY dikurangi 2X plus Y-2 dikurangi EX plus 1 dikalikan EY-2. Nah, dari kelompok kami itu mendapatkan negatif 2/75. Lalu cof X plus 1, 5Y-2 kami mendapatkan negatif 2/15 dan cof 3X plus 5, X ini kami mendapatkan 74/25. Seperti itu. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Cof 3X kuadrat. 3X plus 5, 3X kuadrat plus 5X. Ya, oke, baik. Baik, sekarang coba kita rubah sedikit tadi tentang batas ya. Kita lihat lagi. Kalau misalkan ke bagian atas, Mas Firdaus, tolong. Nah, ini kalau di sini, ini kan kalau di sini ini kan batasnya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X plus Y kurang dari sama dengan 0. Kalau saya kasih batas X lebih besar dari 0, kemudian X lebih besar dari 0 kurang dari 1, kemudian sebentar. Kemudian Y kurang dari X. Gimana daerahnya? Coba. Yang lain boleh menjawab. X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian Y kurang dari X. Fungsinya misalkan anggap saja sama ya.
fx sama dengan 24x. X lebih besar dari 0, kurang dari 1, dan Y kurang dari X. Berarti batasnya nanti gimana? Yang lain boleh coba jawab juga. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Tadi saya pikirnya itu, Bu, batasnya dari 0 ke 1, terus 0 ke X, dy dx. Batasnya ini ya, batas integralnya ini ya. dy Iya. dx apa dx dy dulu? Dy dx, Bu. Oke, dy dx. Berarti dy dx. Integralnya dari berapa sampai berapa? 0 ke Berarti y 1, dulu ya. iya. Y dulu ya. Oh, Y-nya yang 0 depan sampai dulu 1. apa? Apa, Bu? Yang diisi yang integral paling depan apa yang dalam dulu? Yang paling depan, Bu, yang X, Yang paling dx. depan. 0 ke Apa 1, di 01, terus dy-nya 0 ke X, Bu. 0 ke X. X. Oke, jadi kita lihat ya. Ini gambarnya kalau kita gambarkan, Y-nya itu, oh Y-nya lebih besar dari 0 ya. Y-nya lebih besar dari 0. X-nya dari 0, 1. Nggak bisa lebih dari 1. Kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan X. Nah ini. Nah yang bagian mana nih areanya? Kalau Y kurang dari 1, kalau Y kurang dari 1 berarti yang bagian yang ini. Y kurang dari X berarti yang bagian bawah ini kan? Iya, Bu. Jadi kalau mau integralnya dy dx berarti lihat batas Y-nya dulu. Y-nya. Y itu kan ini Kak. Garis ini ke atas ini kan ya. Nah Y-nya ini dari mana nih? Paling rendah tentunya yang titik paling bawah ini. Berarti Y-nya dari 0 sampai paling atas di mana nih? Nggak mungkin paling tinggi 1 kan, ya dibatasi oleh garis miring ini, garis Y sama dengan X. Jadi integralnya dari 0 sampai X, kemudian X-nya batas titik. Titik X-nya itu dari yang paling kiri, itu 0 sampai yang paling besar, itu 1. Jadi integral dari 0 sampai 1. Gitu. Kalau dx dy gimana? Nah, kalau ini dx dy agak sulit ya kalau dx dy. Jadi kalau daerah ini itu lebih mudah mendeskripsikannya batas garis dulu baru batas titiknya dy dx. Kalau dx agak sulit ya. Karena dia ini kan titiknya ini di sini. Jadi untuk daerah seperti ini itu lebih mudah mengintegralkan dengan dy dx. Gitu. Yang lain bisa mengikuti? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Nah, ini tadi belum saya tanyakan. Nah, kalau ini kan dy dx ya jawabannya kelompoknya Mas Firdaus. Kalau diganti batasnya menjadi dx dy, berarti harusnya menuliskannya gimana batasnya? Integral dari berapa sampai berapa? Integral berapa sampai berapa? Dx dy, berarti batas yang integral paling luar apa sama apa, yang integral yang di dalamnya dari berapa sampai berapa? Dx. X kan berarti melihat batas X-nya. X-nya ini. Nih, X-nya nih.
X-nya paling kecil berapa, terus paling jauh di mana? Paling jauh ya terbatas pada garis miring ini, ya kan? Jadi batas integralnya dari berapa sampai berapa? Izin menjawab, Bu. Mhm. Untuk yang DY, yang batas luarnya itu 0 sampai 1, Bu. Kemudian untuk yang 0 DX-nya sampai itu dari 1. ya, DX-nya itu dari 0 sampai 1 min Y, Bu. 0 sampai 1 min Y. Ya, betul. Jadi X-nya itu kan dari titik yang paling kecil, ini dari sini kan ya, dari 0, 0. Di mana-mana paling kecil 0. Tapi terus paling tingginya di mana ini? Nah, ini ke kanan, itu paling kecil ya dibatasi oleh garis ini. Garisnya apa? Ya X sama dengan 1 min Y. Jadi makanya itu integralnya dari 0 sampai 1 min Y untuk X-nya. Nah, Y-nya Y-nya itu tinggi ini ya, tinggi Y-nya ini berarti dari yang paling kecil sampai titik yang paling tinggi adalah 1. Jadi integral dari 0 sampai 1. Ya, sip. Bisa ya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sip. Oke. Terima kasih Mas Firdaus. Silakan dilanjutkan. Nomor berikutnya kelompok lain. Yuk, silakan. Baik, Bu, izin presentasi dari kelompok saya, Bu. Ya, Mbak Asma silakan. Baik, Bu, sebelumnya kelompok kami berisikan dari Duli Tabita, kemudian ada Muhammad Nasiruddin Albani, Muhammad Bintang Damar Sakti, Alda Kurniawati, Asma Khoirunisa saya sendiri, kemudian ada Tania Putri Aida, dan juga ada Rifki Fatur Rahman. Di sini kami ingin mencoba yang nomor keempat, Bu. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang pertama disuruh mencari nilai dari EX. Nah, karena di sini adalah merupakan suatu random variable yang diskrit, jadi kami menggunakan tabulasi data seperti ini. Karena X-nya itu ada dari 0 dan juga 1, kemudian Y-nya itu ada dari 2 dan juga 3, kemudian kami masukkan nilainya. Nah, 0,4, 4/15, dan seterusnya ini merupakan hasil dari dimasukkannya nilai 2, 1, 3, 2 ini ke rumus fx, y, yang mana rumusnya itu sama dengan 4/5xy. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk yang nomor A-nya, untuk yang EX, ekspektasi dari variabel X, itu sama dengan double sigma dari 4/5xy dikalikan dengan X. Nah, ini sama dengan 1 dikalikan 2/3 ditambah 2 dikalikan 1/3. 2/3 ini diraih dari ini penjumlahan dari 0,4 dan juga 4/15. Kemudian 1/3 itu diraih dari untuk yang X sama dengan 2, yaitu 0,2 ditambah dengan 2/15. Hasilnya sama dengan 1/3. Nah, setelah dikalkulasikan, ini hasilnya sama dengan 4/3. Kemudian untuk yang soal selanjutnya, Bentar. ya, Bu. Sebentar. Ini kan double sigma. Double sigma tapi perjalanan double sigmanya kurang kelihatan. Yang barangkali teman-teman kalian bingung ya. Double sigma yang sigma terdalam untuk apa? Untuk nilai X apa untuk nilai Y? Yang terdalamnya itu untuk nilai yang X, Bu. Oke, terus yang luarnya untuk nilai Yang Y. Y. Berarti dimasukkan X-nya dulu, ya kan? X-nya Iya, 2. Kalau X-nya 2 berarti dapatnya berapa? X-nya 2, 1/3, Bu. Iya, ini maksud saya begini. Ya, ini mungkin sudah betul ya, tapi maksudnya biar yang lain paham.
Ini kan double sigma ya, double sigma. Duh. Nih, kenapa kok digeser? Maaf Bu, sebentar Bu. Ya, di sini. Ya, ini kan double sigma. Ini double sigma. Ini kan untuk X. X-nya nilainya 1, 2, dan nilai Y. Fx dy berarti kan nanti nulisnya sigma dulu. Sigma Y. Ya. Baru X-nya dimasukkan. Untuk X1 berarti kan 4 dibagi 5 Y. Ditambah untuk X-nya 2 berarti 4 per 5 kali 2 berarti 10, 10 Y. Itu dulu kan. Oh iya Bu, baik Bu. Terus nanti habis itu untuk Y-nya jalan, berarti Y-nya sama dengan 2 dan 3. Nah, ini dimasukkan. Kalau untuk Y-nya 2, berarti 4 per 2 kali 5, berarti 10. Ditambah 4 per 10 kali 20 ya. Iya Bu. Gitu dulu. Itu kan untuk Y sama dengan 2. Terus untuk Y sama dengan 3, berarti 4 per 15. Ditambah 4 per 30. Gitu. Gitu bukan sih jalaninnya harusnya, kalian? Iya Bu. Nah itu Iya, gimana Bu. itu? 1, 2 itu kan untuk X-nya. Saya itu ingin memastikan aja, maksudnya biar tahu. Ini kan masalahnya tadi kan saya tanya, sigmanya untuk siapa gitu. Sigmanya untuk X dulu atau Y dulu. Nah ini kan, itu ya. Kalau ini kan 2/3 sama 1/3 itu kan berarti distribusi batas X ya. Iya Bu. Distribusi batas X untuk semua nilai Y. Berarti ini sigmanya berarti untuk Y dulu. Berarti jawabannya. Ini untuk semua nilai Y, untuk semua nilai X. Itu ya. Oh baik Bu. Yang lain paham kan ya? Jadi maksudnya ini dapat 1, 2 sama 2/3 itu jalannya dari mana ini? Soalnya notasi sigma itu kan ya harus ini ya, harus sesuai sama operasionalnya gitu. Jadi kan misalkan double sigma. Tadi kan saya ya, double sigma. Double sigma ininya Y dengan X. Untuk semua nilai Y, untuk semua nilai Y itu kan beda dengan double sigma untuk semua nilai X dan untuk semua nilai Y. Ya sama, boleh ditukar juga sih dibalik. Tapi kalau kita menulis untuk semua nilai X, berarti ya kita jalankan untuk X-nya dulu. Kalau untuk semua sigma Y, berarti jalankan untuk Y-nya dulu. Gitu ya. Oh baik Bu. Izin bertanya Bu. Ya. Berarti untuk yang poin A ini, double sigma yang pertama ini untuk Y dulu, baru yang kedua ini untuk X apa gimana ya Bu? Karena kan di dalamnya ada X-nya banyak. Iya, itu kan 4 per itu kan ada 4 per 5X dikali X, berarti X-nya bisa hilang ya. 4 per 5Y gitu kan. Mau Oh iya iya disederhanakan Bu. seperti itu. Itu juga bisa. Mau disederhanakan dulu seperti itu juga bisa. 4 per 5Y. Jadi nanti jalannya untuk Y. Nanti nggak ada variabel X-nya. Berarti sigma X tinggal Y-nya dijalankan. Y-nya 2 berarti 4 per 10. Ditambah 4 per 15. Tapi itu di dalam kurung. Nah, gitu. Itu. Oh baik Bu. Ojo
Iya, jangan kalau bahasa Jawanya mak betuntu. Enggak tiba-tiba gitu. Oh, iya Bu. Baik Bu. Nah, saya meriksanya gimana ini, taunya bener apa enggak gimana. Nah, ini kan gini, nah nanti baru dimasukkan berarti untuk X1. Karena itu bilangan kan ya, 8/2 bilangan. Dijumlahkan tuh berapa berarti? 4/10 tambah 4/15 itu kan berarti 30 ya, kali 3, 4 kali 3, 12, 12 tambah 8, 20/3, 2/3. Tapi kan itu bilangan, berarti Iya X-nya Bu. ada 2, ya berarti 23 tambah 2/3 gitu. Itu X-nya 1, X ditambah Y-nya 2. Nah ini, 1 di 2/3 ditambah 2 kali 1/3. Heeh, nah itu. Nah ini 2/3 tambah 2/3, itu kan konstanta ya. Konstanta jadi 2/3 ditambah 2/3, sama Oh, dengan 4/3, iya. berarti cara runtutnya benar yang seperti ini ya Bu? Iya, heeh, gitu. Nggak tahu ini saya gimana kalau ini dapat 1, 2/3 itu 2 dikali 2/3 gimana, dari mana? Kurang tahu Bu. Baik Bu, akan kami lanjutkan ya Bu untuk yang poin yang B-nya. Iya. Nah, baik Bu. Izin melanjutkan, jadi untuk yang ekspektasi dari variabel Y-nya itu double sigma 4 per 5XY dikalikan Y. Nah, Y-nya bisa kita coret sehingga double sigma 4 per 5X. Nah, berarti ini untuk yang X, ini untuk yang Y. Ya, ya nanti diperbaiki penjabarannya itu. Coba itu bisa bolpennya bisa dipakai tuh. Nah, Iya, Bu. X-nya berapa tuh? 1, 2. Udah, nggak usah sigma lagi. 6/5. Ya. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk yang C, ekspektasi dari XY itu sama dengan double sigma XY dikalikan 4, 5XY. Nah, ini Itu lebih bisa kita gampang coret. lagi, cuman mengalihkan konstanta dari si notasi sigma kan. Iya, Bu. Jadinya seperti ini, teman-teman. Jadi 2 dikali 1 dikali 0,4. Kemudian 3 dikali 1 dikali 4/15. Kemudian 2 dikali 1 dikali 0,2. Ditambah dengan 3 kali 2 dikalikan 2/15. Nah, ketemunya sama dengan 3,2. Selanjutnya, yang untuk poin terakhir, poin D, itu kovarian dari X, Y. Karena dia kovarian, maka kita bisa menggunakan rumus ekspektasi. Jadi, ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X dikalikan ekspektasi Y. Nah, itu sama dengan 3,2 dikurangi dalam kurung 4/3 dikalikan 2,4. Itu sama dengan 0. Jadi nilai ekspektasi EX itu untuk poin A sama dengan 4/3, ekspektasi dari Y itu sama dengan 2,4, ekspektasi dari X itu sama dengan 3,2, dan kovarian dari X, Y itu sama dengan 0. Seperti itu, Bu, dari kelompok kami. Yap. Oke, sip. Ya gitu ya, nanti jadi notasi sigma itu kan dikerjakan, dijalankan untuk bilangan yang di depannya. Nanti kalau pas nulis skripsi itu banyak loh ada bentuk-bentuk kayak gini, kayak misalkan mau bikin K-means, terus mau bikin algoritma apa, nanti dianalisis regresi atau di multivariat itu akan ketemu banyak notasi-notasi ya. Jadi harus familiar dengan bentuk-bentuk seperti itu. Karena notasi itu kan nanti notasi sigma itu ada bilangan yang di bawahnya ya, I sama dengan
Dari I dari berapa sampai berapa. Kemudian fungsi di depan notasi sigmanya itu harus bisa menjabarkan. Nah, itu pertanyaan sederhana. Nanti kalau pas skripsi itu kadang-kadang masih banyak yang salah, notasi sigmanya dijabarkan tapi nggak bentuknya nggak sama sesuai yang diinginkan. Itu ya. Oke, sip. Baik, Bu. Terima Good, kasih, Bu. good job, Mbak Asma. Silahkan yang lain selanjutnya. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin mencoba untuk nomor selanjutnya, yakni nomor 7. Izin share screen kembali, boleh nggak, Bu? Boleh, ayo yang lain kemana? Boleh, nggak apa-apa, Iya, Bu. Mas Firdaus. Sebelumnya Ayo mohon yang maaf lain sekali yuk. ya, Bu. Mohon maaf Dari sekali. teman-teman itu mayoritas itu, Bu, ikut kegiatan himatika. Nah, di hari ini tuh berbarengan dengan musyam, Bu. Jadi teman-teman nyambi dengan rapat. Mohon maaf ya, Bu. Musyam. Iya. Jadi Oh, mungkin gitu. belum bisa optimal dalam mengikuti ini. Oke, ya. Tapi ini di-record kan ya, nanti bisa wajib disimak loh nanti kalau nggak mengikuti. Iya, siap, Bu. Sudah kami record. Oke, ya silakan. Rapat apa sih? Bukannya ketua himatikanya udah jadi? Oh, menentukan ini pengurusnya atau gimana? Atau pertanggungjawaban himatikanya yang kemarin? Mm-mm. Saya kurang paham juga, Bu. Sepertinya tapi kalau musyang itu untuk evaluasi seperti itu, Bu. Oh, gitu. Jadi agak lama juga sepertinya. Mm-mm. Oke. Kalau dari kelompok kami itu ternyata sudah ada ininya, Bu. Jadi udah ditentukan EX-nya itu sama dengan 2, EY-nya sama dengan 3, var X-nya sama dengan 4, var Y-nya sama dengan 16. Nah, yang A itu mencari Itu udah dari soalnya ya? EX-nya 2, EY-nya 3. Udah dari soalnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, oke. Terus E5X min Y sama dengan E5X dikurangi EY. Dan karena nilai dari mohon maaf, sebenarnya 5, kita keluarkan 5 dulu, 5EX dikurangi 5EY. Nah, EX-nya merupakan 2 dan E-nya adalah 3. Jadi 5 kali 2 dikurangi 3 adalah sama dengan 7. Lalu var 5X min Y sama dengan 25 var X plus var Y dikurangi 25 kovarian dari X, Y. Nah, var X-nya itu adalah 4, var-nya adalah 16, dan juga var X, Y adalah 0. Maka didapatkan 116. Lalu covariance 3X plus Y, Y sama dengan 3 Bentar. Ini benar nggak 25? Coba, kalau var X plus Y sama dengan apa? Var X plus Y sama dengan apa? Sama dengan var X ditambah var Y dikurangi Covar 2 kovarian XY. Var X plus Y sama dengan var X Var X
ditambah var Y var Y dikurangi 2 kovarian XY. min 2 cov X, XY. X X, min Y. 2 cov X, Y. Berarti kalau ini berarti var X, var 5X ditambah var min Y dikurangi 2 cov 5X. Ya kan? Berarti bentuk ini nanti kan ngikutin bentuk dasar ini aja. Oh iya, Bu. Berarti Mohon maaf sebelumnya, Bu. Di soal sudah ditentukan bahwa itu tuh independen, Bu. Jadi tinggal var X plus var Y. oh udah ada keterangannya independen. Iya, iya, Sudah, rupanya Bu. ada, Bu. Oh iya. Oke, kalau independen benar ini. Karena bagian belakangnya 0. Tapi kalau nggak independen, kalau saya mau tahu bentuk yang atasnya aja, bagian yang atasnya aja, nggak usah sampai angkanya. Bagian ini loh, ini saya ragu sama 25-nya, ini benar nggak 25? Min 25 kovarnya. Kalau var 5X, var 5X min Y, itu kan berarti kalau ngikutin rumusnya tadi kan berarti var 5X di var X plus var Y, berarti var min Y min 2 cov 5X, min Y gitu kan. Nah, var 5X itu kan 25 var X. Var min Y itu ditambah var Y. Kalau 2 cov 5X, 2 cov 5X, Y sama dengan apa? 2 cov 5X, Y. Apa bentuknya? Ini kan bagian ini kan ini loh, bagian yang belakangnya. Min 25 cov XY itu loh. Betul apa enggak? Coba diperiksa lagi. Ini bagian ini. Izin bertanya, Bu. Ya, Mas, silakan. Baik, Bu. Tadi kan 2 kovarian 5X, Y ya, Bu, kalau nggak salah. Ini 5-nya bisa keluar di sini nggak sih, Bu? Jadi negatif 10 of 5X min X, Y itu. 5X, Oh. min Y. Oh iya, Bu. Apakah dari 5 sama min 1-nya bisa keluar, jadi nanti 10 cov X, Y, Bu? Coba definisinya ini dulu dilihat
definisi cof X, Y dulu. Maaf Bu, izin berpendapat. Heeh. Sepertinya itu seharusnya 2 dikali 5 Bu, bukan 25. 2 dikali 5 lah ya. Makanya itu cof X, Y. Ya, coba makanya diulang coba. Definisi cof X, Y itu gimana? Cof X, Y sama dengan apa? Yang namanya covarian itu apa? Cof X, Y itu EXY dikurangi EX kali EY gitu bukan sih? Iya, Bu. Berarti kalau cof dari AX, BY, coba ditulis. Baik. Cof AX, ya 5X, min Y. Nah, sama dengan apa? 5X. 5X dikali min Y kan itu berarti. Atau tulis dulu definisi cof X, Y, biar nggak bingung. Cof X, Y sama dengan apa? Bentuk akhirnya aja Mbak Asma. Oke, nanti bentuk akhirnya kan E dari EX. E dari EX. E dari EX. E dari XY, maaf. E dari X. Bukan. E dari XY. E dari XY. Enggak koma. Dikurangi. Dalam kurung dulu. Saya salah nggak sih? Bentar, ya benar. Bener, Bu. E dari XY, gitu ya, benar kan? XY Benar. dikurangi X kali Y, benar ya? Iya, Bu. Nah, itu kalau bentuknya udah kayak gitu, berarti, nah sama dengan gimana? Ya. Nah. Min. Nah. Ya, betul. Jadi itu min 5EXY gitu kan? Sama dengan min 5E dari XY. Sama dengan lagi ditulis di bawahnya. Min 5E dari XY ditambah 5EX EY. Jadi hasilnya 5 dikali cof XY. Min 5 dikali cof XY. Min 5 dikali cof X, Y, gitu kan? Iya, Bu. Berarti nanti itu di situ bukan min 25 ya. Ya, min 5 cof XY. Tapi kan tadi rumusnya kan var X ditambah var X ditambah var 5X ditambah var min Y min 2 cof ya. Jadi min 2. Min 2 dikali cof itu di atas. Nah, cof di atas itu min 5. Jadi ditambah 2 kali 5. Ditambah 2 kali 5 apa dikurangi 2 kali 5? Yo. Jadinya ditambah, Bu, karena negatif 2 dikali negatif 5, jadinya Ya. 10. Ya, betul. Jadi ditambah 10 cof. Nah, ya betul.
Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas ya. Oke, yang C. Yang C coba dijabarin lagi kayak tadi yang atas itu. Baik, Bu. Yang C itu adalah kovarian dari 3X plus Y, Y. Maka 3 kovarian X, Y ditambah kovarian Y, itu adalah 3 kovarian X, Y ditambah var Y. Lalu sama dengan 3 kali 0 ditambah 16 kan. Karena 3 kovarian X yang tadi 0 karena bersifat independen dan variannya itu 16. Lalu yang D Itu adalah dapatnya dari mana? Apa? 3 cov XY ditambah cov Y sama Y. Kok tahu dapatnya gitu? Kan tadi definisi cov XY di atas itu. EXY dikurangi EX kali EY. Tadi gimana Bu pertanyaannya? Mohon maaf. Itu loh, itu kan cov 3X plus Y, cov dari 3X plus Y, Y. Sama dengan 3 kali cov X, Y ditambah cov Y, Y. Itu dari mana? Sifat itu dari mana? Dapatnya. Ada nggak penjelasannya kemarin? Kok tahu cov 3X plus Y, Y itu sama dengan cov itu. Cov X plus Y ditambah cov Y itu. Izin berpendapat, Bu. Mungkin dari kelompoknya Fideus itu memperoleh cov Y, Y itu dari itu, Bu, seperti rumus cepat dari penurunan nilai ekspektasinya. Gimana penurunan ekspektasinya? Penurunan ekspektasi yang mana? Yang sebelah mana? Baik, Bu, izin menjawab, Bu. Sebentar ya, Bu. Oh ya, biar saya nggak lupa, besok jadwal ujian akhirnya sudah keluar ya? Luring ya? Sudah bisa membaca kan jadwal ujian akhirnya ya? Nanti tolong bawa handphone ya. Jadi saya mungkin akan mengeluarkan soal di Bismart. Jadi kalau mengeluarkan soal di Bismart kan kalian harus bawa HP ya untuk melihat soal di Bismart ataupun nanti mengupload di Bismart. Jadi paling tidak bawa HP lah atau laptop juga nggak apa-apa. Full baterainya, jadi nanti nggak bingung kalau pas ujian baterainya habis. Nggak masalah ya, bisa kan? Kalau Baik, Bu. laptop mungkin. Kalau Izin laptop memastikan kembali, Bu. Berarti ujiannya itu luring dan menggunakan HP gitu ya, Bu? ya, mungkin barangkali saya nanti bisa minta kalian upload jawaban di Bismart gitu. Jadi kalian bisa bawa HP kan, tinggal
foto-foto atau tinggal menekan tombol apa di Bismart gitu. Baik, Bu. Izin melanjutkan yang soal tadi, Bu, untuk yang kovarian 3X plus Y, Y. Nah, itu menggunakan nilai ekspektasi, jadinya ekspektasi di dalam kurung 3X plus Y dikurangi ekspektasi 3X plus Y, dikalikan Y dikurangi ekspektasi dari Y. Kemudian kita jabarkan menjadi ekspektasi dari 3X plus Y dikurangi 3 dikalikan ekspektasi X dikurangi ekspektasi Y. Kemudian dikalikan dengan Y dikurangi ekspektasi Y. Nah, setelah itu kita coba ringkas lagi menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita keluarkan ekspektasinya, itu menjadi 3 dikalikan ekspektasi XY, dikurangi 3 dikalikan ekspektasi X, dikalikan ekspektasi Y, ditambah ekspektasi Y kuadrat, dikurangin ekspektasi Y dikalikan ekspektasi Y, dikurangi 3 dikalikan ekspektasi Y dikali ekspektasi X, ditambah 3 kali ekspektasi X dikalikan ekspektasi Y, dikurangi ekspektasi Y dikalikan ekspektasi Y, ditambah ekspektasi Y, ditambah dikalikan ekspektasi Y. Nah, rumus yang panjang ini bisa disederhanakan, yang ini bisa kita hilangkan, kemudian yang ini juga bisa kita hilangkan, sehingga tinggallah 3 dikalikan ekspektasi XY dikurangin 3 kali ekspektasi X, ekspektasi Y. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi seperti ini, kemudian ditambah dengan yang tersisa, yaitu 3 di dalam kurung Y kuadrat, dikurangi ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, untuk yang suku pertama ini merupakan 3 kali kovarian X, Y. Dan yang suku kedua ini itu merupakan variansi dari Y. Nah, sehingga muncul rumus 3 dikalikan kovarian X, Y ditambah varian dari Y. Nah, karena ini merupakan independen, sehingga kovarian X, Y itu sama dengan 0, jadinya 3 dikalikan 0 ditambah 16, atau 4 kuadrat tadi. Nah, sama dengan 0 ditambah 16, sama dengan 16, Bu. Berarti kalau kita punya cov A X plus Y, Y itu sama dengan cov dari A ya. A sama dengan A dari cov X, Y ditambah var Y. Gitu. Iya, Bu. Jadi nanti bisa juga buat rumus lagi, misalkan cov dari AX plus BY. AX plus BY, Y. Jadi A-nya kan ada konstantanya di depannya, B-nya juga ada konstanta di depannya. Apakah sama dengan AB cov X plus Y ditambah var Y? Oh, Y-nya ini ada B-nya ya di depan ya. Berarti B kuadrat var Y. Apakah sama dengan seperti ini? AB cov X, Y ditambah B kuadrat var Y. Apakah sama dengan seperti ini? Nah, nanti diselidiki. Jadi sama seperti kayak rumus kemarin kan kita punya ekspektasi dari AX. Oh, sama dengan A ekspektasi dari X. Terus var dari AX. Oh, itu sama dengan A kuadrat var X. Gitu. Ya kan? Ya, sip. Ya, kalau udah punya ini penjelasannya ini boleh dipakai, tinggal dipakai. Oke, silakan dilanjutkan.
Baik, Bu. Mungkin Karena akan iya, Bu? ini karena independen aja ya, karena independen jadi kovariannya Iya. sama dengan 0. Oh, Ya, betul. Ya, silakan dilanjutkan. baik, Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amru tadi, Bu. Selanjutnya nomor yang D itu kami juga teman saya mengerjakannya juga langsung seperti yang C, yaitu adalah kovarian X, 5X sama dengan 5 kovarian dari X, X kurangi kovarian X, Y sama dengan 5 var X kurangi kovarian dari X, Y sama dengan karena var X-nya 4, 5 kali 4 dikurangi dari kovarian X, Y 0. Jadi sama dengan 20. Seperti itu. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi kan ya. Tinggal dibolak-balik. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Ini jadi yang efektif bersuara ini baru Mbak Asma sama Mas Firdaus sama Mohon maaf Bu, saya boleh menampilkan hasil jawaban kami untuk nomor 11. ya, silakan Mbak Fadia. Terima kasih Bu. Apakah sudah terlihat ya Bu? Sudah. Nah, ini untuk nomor 11, diketahui untuk fx, y sama dengan 6x. Untuk x-nya kurang x dan y kurang dari 0, x dan y lebih dari 0 kurang dari 1 dan 0 untuk yang lain. Nah, yang A itu ini sama seperti yang tadi. Coba digambar dulu daerahnya. Gambar dulu daerah yang merepresentasikan ini. ya sebentar Bu. Gambarmu kok di pinggir banget. Aku nggak kelihatan. Oh enggak, sebentar Bu. Iya masih kelihatan, tapi kepotong ini. Oh, enggak. Dah. Udah Dah. bisa. Ini berarti untuk X kurang dari 1 dan lebih dari 0 ya, Bu? X-nya berarti kan lebih besar dari 0. Y-nya juga lebih besar dari 0. X-nya nggak bisa lebih besar dari 1. Y-nya juga nggak bisa lebih besar dari 1. X-nya nggak bisa lebih besar dari Y. Ini Kalau X-nya sama dengan Y gimana bentuknya? Nah. Itu garis stripnya satunya di mana tuh? Strip satunya. di sini ya, Bu. Nah. Terus
Berarti ini kan gini. X-nya nggak boleh lebih dari 1, berarti dibatasi gini. Y-nya nggak boleh lebih dari 1, berarti dibatasin gini. Ini gambarmu miring soalnya, harusnya garisnya itu gini. Tuh, gitu kan? Oh iya, Bu. Simetris gitu maksud saya. Dah, sekarang areanya yang mana? Yang atas bukan ya, Bu? Yang atas, X-nya kurang dari Y. Iya, betul. Kan kalau di garis ini, ambil aja, misalkan ambil 1 titik di garis ya. Ambil 1 titik di garis, kalau titiknya setengah-setengah kan. Kalau titiknya, titik di tengah garis ini kan berarti X-nya setengah, Y-nya setengah. Kalau saya naikkan, kalau saya pindah ke atas, titiknya itu saya geser vertikal ke atas lurus gitu. Ke atas sana. Berarti X-nya tetap, Y-nya tambah besar. Untuk X setengah, Y-nya lebih besar. Berarti itu daerah di mana X itu kurang dari Y. Kalau saya geser ke bawah, berarti tadi di titik setengah-setengah, X-nya tetap setengah, tapi Y-nya berkurang kan? Iya, Bu. Berarti itu berarti itu, di bawah itu daerah Y-nya yang kurang dari X. Gitu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Sepakat ya. Oke. Sekarang tinggal menentukan batasnya. Jadi daerahnya tadi yang itu ya. Untuk yang F1X itu batasnya dari X sampai 1, Fx, Y, dy sama dengan 1 integral X sampai 1, 6X dy sama dengan 6X integral X sampai 1 dy sama dengan 6X Y X sampai 1. Didapatkan hasilnya 6X 1 dikali 1 dikurangi X. Ya, ini Sehingga kan batasnya Y ya. Y itu kan Y itu ini Y ya. Y itu kan kita melihat garis-garis ke atas nih. Y-nya. Y-nya paling kecil yang mana ya? Bukan 0 kan? Y-nya paling kecil ya tergantung terhadap garis batas ini. Jadi Y-nya paling kecil X, paling besar itu dibatasi oleh garis Y sama dengan 1. Jadi makanya ini batasnya integral dari X sampai 1. Gitu. Ya. Ya, sehingga didapatkan 6X dikali 1 min X untuk X-nya kurang dari 1 lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain. Kemudian untuk yang B, F2Y sama dengan integral dari 0 sampai Y, Fx, Y dx sama dengan 0 integral 0 sampai dengan Y, 6X dx sama dengan 6 integral 0 sampai Y, X dx sama dengan 6 dikali X kuadrat per 2 sama dengan 3X kuadrat. Sama dengan 3X kuadrat dari 0 sampai Y. Ya, betul. Sama dengan 3Y kuadrat dikurangi 3 dikali 0 kuadrat sama dengan 3Y kuadrat. Sehingga untuk F2Y sama dengan 3Y kuadrat untuk Y kurang dari 1 dan lebih dari 0, dan untuk 0 yang lainnya. Kemudian untuk yang C, COF untuk X, Y
pertama kita mencari ekspektasi X dulu sama dengan integral dari kurang dari tak hingga sampai tak hingga X fx dx sama dengan integral 0 sampai 1 X dikali 6X min 6X kuadrat dx sama dengan 1/2. Untuk ekspektasi Y sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga Y fy dy sama dengan integral 0 sampai 1Y dikali 3Y kuadrat dy sama dengan 3/4. Untuk ekspektasi XY-nya sama dengan integral kurang dari tak hingga sampai tak hingga integral min tak hingga sampai tak hingga XY f x, y dx dy sama dengan integral 0 sampai y integral 0 sampai 1 xy dikali 6x dx dy sama dengan 2/5. Untuk cof x, y-nya, ya Bu. Ini batasnya kebalik ini. Batasnya itu y kok dari y itu loh batas integralnya. Mau diperbaiki enggak? Itu kalau dx dy harusnya bukan integral 01 0y, tapi gimana? Berapa? Integral berapa sampai berapa? Mau dx dy. Coba saya yang tuliskan kalau sulit. Oh iya Bu. Double integral. Double integral x, y, 6x, dx, dy ya. Nah, kalau dx, dy berarti batasnya dari mana sampai mana? Mau x dulu. Kalau mau x dulu berarti gimana? Tadi kan daerahnya gini kan? Itu kan? Ini daerahnya. Mau X dulu, kalau mau X dulu berarti X-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai Y belum kan, Bu? Iya, X itu kan yang ke sana kan? X berarti dari garis ini sampai dibatasi oleh garis ini, garis Y. Berarti ini dari 0 sampai Y. Tapi nulisnya di dalam karena kan X dulu. Kemudian Y-nya itu yang ini, yaitu garis ini. Tapi ini udah batas titik ya, batas titik. Jadi bukan X lagi, tapi udah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi integral dari 0 sampai 1. Begini. Oke. Ini kebalik nulisnya ya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu. Harus sinkron. Karena kalau kebalik nanti kan mengerjakan integralnya jadi salah nanti. Ini tiba-tiba ada jawabannya loh ini. Tiba-tiba ada jawabannya 2/5 loh. Saya nggak lihat cara pengerjaannya kan. Harusnya kan ini dikerjakan dulu. dx-nya diselesaikan dulu. dx-nya diselesaikan tapi terhadap siapa? Terhadap integral yang mana? Kalau terhadap integral 01 kan itu batasnya Y. Jadi terhadap integral dari 0 sampai Y kan? Iya Bu. Oke, ya. Saya nggak periksa yang 2/5-nya ya, karena nggak ada pekerjaannya. Ya, nanti diperbaiki aja. Ini tadi kan integral dari 0Y sama 01 ya. Baik Bu, nanti diintegralkan untuk dx dulu, kemudian baru dy-nya. Rapi aja. Gitu. Kemudian cof untuk
X, Y sama dengan ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Untuk ekspektasi X-nya tadi 2/5, di ekspektasi XY-nya 2/5 dikurangi ekspektasi X-nya 1/2 dikali ekspektasi Y-nya 3/4. Maka didapatkan hasil 1/40. Kemudian untuk soal yang D, itu cari RU. Pertama kita mencari ekspektasi untuk X kuadrat. Ini sama dengan integral 0 sampai 1, X kuadrat dikali 6X dikurangi 6X kuadrat dx. Ini nanti didapatkan hasil 3/10. Kemudian untuk ekspektasi Y kuadratnya sama dengan integral 0 sampai 1, Y kuadrat dikali 3Y kuadrat, dy sama dengan 3/5. Kemudian var untuk X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini didapatkan hasil sebelumnya 3/10 dikurangi 1/2 dikuadratkan sama dengan 1/20. Kemudian untuk rumus yang var Y-nya sama dengan ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y dikuadratkan sama dengan 3/5 dikurangi 3/4 dikuadratkan sama dengan 3/80. Untuk ru-nya sama dengan, ini rumusnya, cof X, Y per akar var X dikali var Y. Sama dengan 1/40 per akar 1/20 dikali 3/80 sama dengan akar 3/3. Sip. Baik, Ibu, terima kasih. Saya stop share. Ya, sama-sama. Nah, Ibu izin untuk menjawab yang 11 yang E dan F. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Masih proses, Mbak Anissa. Iya, Bu. Nah, sudah. Iya, baik. Untuk yang E itu soalnya yaitu F, Y dengan X itu sama dengan Fx, Y dibagi dengan Fx. Fx, Y itu 6X per Fx-nya sendiri yaitu X dikali 1 min X. Didapatkan hasil 1/1 min X. Kemudian untuk yang F yaitu ekspektasi dari Y per X yaitu sama dengan integral dari Y Fx X di Y, yaitu karena batasnya yaitu X sampai dengan 1, jadi di integralnya X sampai dengan 1, kemudian Y dikali dengan 1/1. Gimana, Bu? Lanjutan dari soal sebelumnya atau gimana? Iya, Bu, ini lanjutan dari soal sebelumnya. Fx-nya bentuknya 6x min 6x kuadrat. Iya. Fx-nya 6x. Iya, Fx, Y-nya 6X, Fx-nya 6X kali 1 min X. Oke, ya. Tadi udah bahas D-nya apa sih? Gimana, Bu? Bagian D-nya tadi ya, Mbak Fahadia bahas tadi? Iya, Bu. Oke. Baik, melanjutkan, Bu. Kemudian integral dari X sampai dengan 1, Y dikali dengan Fy per X tadi yang didapatkan dari E, dy, yaitu dapatkan hasil 1/2. Begitu, Bu. Y-nya dari X ke 1. Batasnya tadi masih yang tadi ya, daerah segitiga yang di atas tadi kan? Iya, Bu. Ya, dari garis X ke 1. Ya, udah betul. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Bu, saya izin nomor 21 boleh? Ya, Mbak Isna. Baik, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan nomor 21. Suppose that Y1 dan Y2 are continuous with join PDF. F Y1, Y2 sama dengan 2 kali E pangkat min Y1 kali min Y2. If a 0 kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari tak hingga, dan 0 otherwise. Derive the joint MKF of Y1 dan Y2. Dari uraian di atas, dapat kita peroleh bahwa join dari Y1 dan Y2 adalah F Y1, Y2 sama dengan 2 kali E pangkat min Y1 dikali min Y2. Dengan batas 0 kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari tak hingga. Dan dengan nilai 0 di yang lain. Maka Ini digambar dulu daerahnya. Daerah batasnya itu loh. Lebih besar dari 0, kurang dari Y2, kurang dari tak hingga. Daerahnya gambarkan dulu. Kayak apa? Ya, yang garis horizontalnya apa? Y1 apa Y2? Garis vertikalnya apa? Y1 atau Y2? Hmm. Terus sebentar ya, saya tinggal minum dulu sebentar ya. baik, Bu.
Ya, sudah bisa mendefinisikannya? Y1 kurang dari Y2. Yang horizontalnya apa? Garis horizontalnya apa? Y1. Iya Bu, Y1. Yang vertikalnya Y2. Beneran. Iya, betul ya. Ini kan sama seperti yang tadi kan, ini X sama Y, tapi kan kalau tadi kan ada batasnya sampai 1, kalau ini tak terhingga, jadi gerak atas. Y2-nya lebih besar daripada Y1. Ya, betul. Baik Bu, saya izin melanjutkan. Lalu kita mencari join MGF, di mana kita tahu bahwa M Y1, Y2 ST sama dengan integral 0 kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari tak hingga E pangkat S Y1 plus T kali Y2 F Y1, Y2 Y1 Y2. Di mana kita sudah menemukan batasnya, maka menjadi sama dengan dari integral dari 0 sampai tak hingga integral 0 sampai Y2 E pangkat S Y1 plus Y2 dikali 2E pangkat Y1 kali Y2 Y1 dikali Y2. Lalu 2 ini boleh kita keluarkan karena dia konstanta, maka menjadi 2 dikali integral dari 0 sampai tak hingga dikali E pangkat T min 1 Y2 dikali integral dari 0 sampai Y2 E dikali E pangkat S min 1 dikali Y1 dikali Y1 di Y2. Maka sama dengan 2 dikali integral 0 sampai tak hingga E pangkat T min 1 Y2. Ini kita integralkan dari 0 sampai Y2 E pangkat S min 1 Y1 per S min 1. Maka dari integral ini kita dapatkan menjadi 2 kali integral 0 sampai tak hingga dikali E pangkat T min 1 Y2 dikali E pangkat S min 1 Y2 min 1 per S min 1 Y2. Sama dengan 2. Ini kita boleh keluarkan 2 dibagi S min 1 dikali integral 0 sampai tak hingga dikali E pangkat T min 1 plus S min 1 dikali Y2 min E pangkat T min 1 dikali Y2 di Y. Nah, bagian ini kita integralkan dulu. Hasilnya menjadi 2 per S min 1 dikali 0 min 1 per T min 1 plus S min 1 dikurangi 0 min 1 T min 1. Maka dapat diperoleh 2 per S min 1 dikali 1 per 2 min T min S ditambah 1 per T min 1. Maka kita peroleh hasilnya menjadi min 2 per T min 1 dikali 2 min T min S. Karena ini negatif, maka kita kalikan min 1 biar kita dapatkan hasil yang positif menjadi 2 per 1 min T dikali 2 min T min S. Ini cari momen generating function tadi ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Sudah? Sudah selesai? Ada lagi? Sudah selesai, Bu. Soalnya bab ini sampai nomor 21. Sudah dibahas semua? Ada lagi?
Kelompok yang lain mungkin. Ada lagi kelompok lain? Sebelumnya mohon maaf Bu, untuk dari kelompok saya, itu hasilnya sama dengan yang tadi dipresentasikan Kak Isna, dan juga soalnya sudah selesai Bu. Sudah habis semua ya? Sudah dibahas semua? Iya Baik. Bu. Ya, baik. Kalau begitu, mungkin ada pertanyaan dari bab sebelumnya? Ada yang kalian masih ragu-ragu dari teori yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari latihan soal yang sudah disubmit? Tidak ada. Sepertinya dari kami belum ada Bu. Jika ada persoalan mungkin bisa kami tanyakan melalui Twitter. Ya, oke, baik. Baik, kalau tidak ada, bisa saya tutup kalau begitu ya. Jadi kita bisa tutup kuliah hari ini. Ini pertemuan kita yang terakhir ya, di pertemuan ke-16. Jadi nanti kita ketemu lagi di ujian akhir. Sub bahasannya masih sama seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, ada 3 bab. Kemarin dengan Bu Lucy juga 3 bab ya? Iya Bu. Ya, jadi ini nanti dengan saya juga 3 bab. Jadi join distribution function, kemudian properties of random variable, kemudian yang terakhir function of random variable, fungsi pembaca. Jadi tiga itu ya dipelajari kembali catatan perkuliahannya, kemudian latihan soalnya, kemudian video-videonya kemarin kan ada ya di Smart masih ada, bisa disimak lagi kalau masih bingung atau kurang jelas. Nah, kemudian besok bawa HP ya, minimal bawa HP. Kalau mau bawa laptop ya silakan bawa laptop. Dan baterainya diusahakan penuh ya. Kalau laptop mungkin ada yang harus nempel dengan charger ya. Kalau HP kan ya paling tidak penuh ya baterainya. Jadi nanti nggak kesulitan waktu ketika mengerjakan ujian akhir. Oke, dari itu saya kemudian belajarlah dari sekarang, jangan kebut semalam, jangan tiba-tiba malamnya mau ujian, besok mau ujian malamnya baru belajar. Jadi selalu biasakan untuk belajar dari sekarang. Dipelajari sedikit demi sedikit, diulang sedikit demi sedikit. Jadi nanti harusnya hari H itu ya udah deket-deket hari H itu udah nggak belajar. Itu teorinya seperti itu ya, teori yang baik dipraktekkan. Gitu ya. Saya rasa semoga nanti bisa lancar ujian akhirnya, bisa lulus dengan nilai yang baik. Itu dari saya. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Izin bertanya, Bu. Untuk besok itu jadinya closed book atau open book? Kalau yang kemarin UTS soalnya sama Bu Lucy itu boleh open book. Closed book aja. Closed book. Bu Lucy open book karena banyak fungsi-fungsi yang harus dihafalkan ya. Ada fungsi pengubah acak diskrit, pengubah acak continuous, jadi barangkali nggak hafal. Besok closed book aja.
terlalu susah soalnya. Tapi bawa buku boleh lah. Kali-kali saya dapat inspirasi open book, tapi close book lah. Close book. Sampai sekarang saya masih memutuskan close book. Nggak ada yang dihafalin toh. Apa yang dihafalin di bab ini? Kalau di bab kemarin memang harus menghafal fungsi peluang, bentuk fungsi peluang binomial seperti apa, bentuk fungsi peluang negatif binomial seperti apa, tapi diingat sebenarnya tidak terlalu. Jadi close book, Mbak Isna. Baik, Bu, terima kasih. Sudah? Cukup? Ya cukup. Kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini ya. Good luck with your exam. Selamat belajar. Saya tutup kuliah hari ini. Semoga lancar dapat nilai yang terbaik untuk mata kuliah ini. Ini karena mata kuliahnya prerequisite untuk start mat ya.